Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan ngulik, bertemu lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya dalam membuat suatu mesin untuk membantu dalam proses pertanian dan peternakan. Langsung saja disimak videonya. Oke, ini adalah plat 8 mili yang nantinya akan saya gunakan sebagai pisau pemukul. Kemudian diukur dan ditandai. Lanjut setelah itu nanti ini akan dipotong menjadi garis. Nah, dan ini hasil dari pemotongan. Ujung dari mata pisau diberi lubang sebagai nantinya dudukan pengait. Kemudian untuk plat bulatnya juga dibentuk dan dilubangi seperti ini. Salah satu sisi dari bagian mata pisau diberikan sudut kemiringan agar tajam dengan menggunakan gerinda, dan lakukan pembentukan sudut pada bagian sisi lawannya. Dan inilah bentuk dari mata pisau yang sudah jadi, dimana salah satu sisi bagiannya sudah dibentuk bevel atau sudut agar nantinya pisau dapat bekerja maksimal. Lanjut, plat bulat yang tadi dibuat disatukan dengan as besi ukuran 17 mili dan disatukan dengan cara dilas seperti berikut. Nah, lubang ini nantinya sebagai dudukan mata pisau pemukul seperti ini. Dan ini bentuk dari mata pisau yang sudah jadi. Untuk mata pisau pemotong saya menggunakan pisau pemotong rumput yang dibentuk seperti berikut. Ini sebagai percobaan karena nantinya mesin ini akan saya pakai untuk mencacah bahan yang tidak keras. Lanjut, plat siku dengan ukuran 3 x 3 cm dengan tebal 3 mili dipotong dan dibentuk seperti ini. Sebelum dilakukan pengelasan, plat siku dilakukan pembersihan terlebih dahulu untuk menghilangkan karat dengan cara disikat. Setelah dilakukan pembersihan, lakukan pencantuman pada setiap sudut besi siku. Setelah pencantuman beres, ukur kembali untuk memastikan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan sebelum pengelasan secara full dilakukan. Jika ukuran sudah sesuai, lakukan pengelasan secara full pada setiap sambungan besi siku. Untuk melihat hasil pengelasan, lakukan pembersihan dari kotoran las. Pada bagian frame siku yang sudah jadi dibuat selokan seperti ini. Ini dibuat sebagai dudukan dari mata pisau agar as mata pisau tidak mengganjal pada frame. Pada kedua sisi bagian dari frame diberikan lubang dengan cara dibor sebagai dudukan dari bearing block. Oke, lanjut pembuatan bodi tengah. Di sini saya menggunakan plat dengan tebal 3 mili. Saya lakukan pengukuran sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pengukuran sudah beres, lanjut ke proses pemotongan sesuai dengan pola yang sudah dibuat.
Ini dia hasil dari pemotongan, bentuknya seperti ini. Nah, plat ini nanti akan dipasangkan seperti ini. Untuk bagian sisi kanan dan sisi kiri nanti akan ditutup juga menggunakan plat yang sama. Lanjut ke pembuatan dudukan mesh. Dibuat dari plat yang dibentuk seperti berikut, nanti akan ditempelkan seperti ini. Pastikan lekukannya sudah sesuai dengan pola yang telah dibuat. Jika sudah sesuai dengan ukuran, lakukan penggabungan dengan cara dilas. Lakukan penghalusan pada hasil pengelasan agar terlihat lebih rapi. Bodi tengah yang sudah jadi digabungkan dengan frame, disatukan dengan cara dilas. Lakukan penggabungan pada sisi bagian lainnya. Untuk bagian sisi ini ditutup menggunakan plat dengan ukuran tebal plat yang sama dan gabungkan dengan cara dilas. Untuk bagian lainnya juga sama, ditutup menggunakan plat dan digabungkan dengan cara dilas. Potong sedikit bagian plat agar nanti memudahkan untuk proses penekukan, kemudian tutup kembali menggunakan las. Oke, selanjutnya lakukan percobaan pemasangan pisau pada bodi tengah yang sudah jadi. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan mesh. Mesh saya buat dari plat berlubang yang sudah jadi, dibentuk dan disesuaikan dengan desain yang telah dibuat. Nanti akan saya buat beberapa mesh dengan ukuran lubang yang berbeda. Ukuran dari lubang mesh akan menentukan hasil dari gilingan yang kita inginkan. Semakin kecil lubang mesh, akan semakin halus dari hasil gilingan. Mesh sudah jadi, lanjut percobaan pemasangan dari mata pisau.
Nanti seperti inilah penampakan dari mata pisau pemukul dan pencacah ketika mesin ini dipakai atau dinyalakan. Oke, lanjut ke pembuatan bodi bagian atas. Untuk bodi bagian atas sama, bahannya dari plat dengan tebal 3 mili, dibentuk sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kemudian lakukan pemotongan pada pola yang sudah dibuat. Oke, plat sudah jadi. Kemudian berikan coakan sebagai dudukan mata pisau dengan cara seperti berikut. Beri lubang pada plat yang sudah ditandai menggunakan hole saw ukuran 17 mili. Kemudian potong kedua sisi lubang seperti berikut untuk memperbesar celah. Nah, ini sudah jadi. Sebelum dilakukan pengelasan, kita tes terlebih dahulu coakannya. Lanjut ke pembuatan tutup cover bodi atas. Untuk bodi atas sama, dibuat dari plat dengan ketebalan 3 mili. Kemudian plat ditekuk sehingga membentuk lengkungan bulatan yang mengikuti pola dari tutup cover atas. Setelah plat dibentuk sesuai pola, kemudian digabungkan dengan cara dilas. Untuk bagian ini dipotong mengikuti pola, kemudian nantinya ditutup kembali menggunakan plat. Jadi seperti ini. Potong dan sesuaikan plat mengikuti pola yang sudah dibuat, lalu gabungkan dengan cara dilas. Jika beres dari setiap step, jangan lupa dicoba terlebih dahulu agar nanti jika ada ketidaksesuaian akan lebih mudah untuk diperbaiki.
Lanjut ke pembuatan dudukan hopper yang sekaligus itu merupakan dudukan palep lubang hopper. Pastikan jaraknya sudah sesuai sebelum dilakukan pengelasan secara full. Potong plat dengan ukuran mengikuti lubang hopper dan tinggi 4 cm. Pasangkan pada setiap sisi lubang hopper, kemudian digabungkan dengan cara dilas. Untuk pengelasan bagian ini, jangan lupa diganjal menggunakan plat yang nantinya akan digunakan sebagai tutup lubang hopper. Lanjut ke pembuatan hopper. Potong plat mengikuti ukuran dari lubang yang terdapat pada bagian dalam dari tutup atas, dan untuk tingginya sendiri sekitar 10 cm. Setelah sesuai, gabungkan dengan cara dilas. Lakukan penghalusan pada hasil pengelasan agar nantinya ketika hopper dipasang tidak mengganjal. Masih pada bagian hopper, kali ini plat dengan ketebalan 2 mili dibentuk dan dipotong mengikuti pola yang sudah dibuat. Nah, ini dia hasil dari potongan plat. Kemudian nanti akan disatukan dengan cara dilas seperti ini. Ini akan membentuk sebuah corong. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian badan hopper ini nanti akan disatukan dengan bagian lubang hopper, digabungkan dengan cara dilas. Setelah pengelasan full dilakukan, cek hasil pengelasan. Nah, jadi seperti ini. Nanti setelah jadi itu bisa dibongkar pasang. Kemudian ujung atas dari hopper ditambahkan plat dengan tinggi 5 cm
Ini dimaksudkan agar hopper dapat menampung bahan lebih banyak. Lakukan pencantuman terlebih dahulu. Jika dirasa sudah pas, baru lakukan pengelasan secara full. Setelah selesai, bersihkan dan cek hasil pengelasan. Kemudian rapikan hasil pengelasan menggunakan gerinda. Oke, sekarang pembuatan hopper samping. Buat lubang di keempat sudut pada pola yang sudah dibuat, kemudian potong seperti berikut. Untuk yang bagian bawah jangan dipotong full, tapi digores saja agar plat dapat mudah ditekuk. Sesuaikan ukuran lubang dengan yang kita butuhkan. Lubang hopper samping sudah terbentuk. Kali ini pembuatan tutup atau palep bukaan hopper samping seperti berikut. Potong plat dengan tinggi 5 cm dan lebar mengikuti lubang hopper. Lalu gabungkan dengan cara dilas seperti yang terlihat pada video berikut. Kemudian untuk bagian samping juga sama, potong plat mengikuti ukuran dari lubang hopper, kemudian digabungkan dengan cara dilas. Setelah semua pengelasan sudah selesai, lakukan penghalusan dengan cara digerinda. Dan untuk hasil yang lebih halus, setelah digerinda, kemudian diamplas menggunakan amplas putar.
Nah kawan ngulik, ini dia bodi tengah mesin hammer mill yang sudah jadi dengan dua hopper atas dan hopper samping. Ini tutup dari hopper atas seperti ini, dan satu lagi tutup untuk hopper samping seperti ini. Karena proses pembuatan mesinnya sangat panjang, jadi videonya juga akan lama, maka dari itu akan saya bagi menjadi beberapa part. Untuk part 1 saya cukupkan sampai di sini dahulu. Ditunggu lagi part-part selanjutnya. Salam ngulik, akal anu heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.